Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikus sabur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa arsalan nas minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya masyarul hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa pentingnya bagi kita untuk mengilmui ataupun untuk mengetahui agama ini, pendengar sekalian, itu secara kritis. Kenapa dikatakan demikian? Karena ini adalah menyangkut sebuah keyakinan kita, sebuah tujuan kita, sebuah akidah kita terhadap apa-apa amal-amal yang kita kerjakan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia menyatakan, al-ilmu imamul amal wal amalut tabi'un. Jadi ilmu itu berada di depan dan amal berada di belakang. Ilmu adalah suatu pemimpin. Dan juga dalam hal ini Allah menyatakan sebaik-baik amal adalah apabila hati kita, tujuan kita, yaitu terkoneksi ataupun terhubung kepada Allah SWT. Allah tidak menilai sebuah amal itu secara lisan, akan tetapi secara hati kita. Jadi berkenaan dengan itu, mafhum, musakkok, itu dibutuhkan bagi kita semua. Jadi ilmu yang kita dapati seperti apa yang saya sampaikan pada saat ini, ilmu itu tidak hanya yang kita dapati melalui sebatas mendengar saja, dan ilmu itu tidak hanya kita dapati melalui membaca, akan tetapi lebih dari itu, tergantung kita memanfaatkan momen ataupun kesempatan di dalam hari-hari kita. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini, ilmu banyak kita dapati itu melalui media-media, baik itu media YouTube dan juga pada aplikasi-aplikasi yang lainnya yang kita dapati dalam media internet pada saat ini yang sangat berkembang. Jadi pendengar sekalian, ada satu kisah Imam Al-Ghazali. Dia menyampaikan tausiah keagamaannya yang rutin dia adakan setiap harinya. Jadi suatu ketika pada saat itu ada seorang penanya menanyakan kepada beliau yang berkenaan terhadap pengajian. Dia sampaikan, kata seorang laki-laki tersebut berkata kepada Imam Ghazali, "Ya Syekh, kebetulan pada waktu itu dia mengajarkan tentang surah Ar-Rahman." Jadi seorang jemaah bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, di dalam surah Ar-Rahman itu disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an." Jadi Allah itu setiap harinya penuh dengan kesibukan. Jadi yang ia tanyakan, huwa fi sya'an ya Allah yaum, apa kesibukan Allah pada hari ini? Jadi ketika itu Imam Ghazali itu termenung, dan juga beliau mereview kembali ingatan beliau ataupun kajian beliau yang pernah dia kaji melalui kitab, baik itu tafsir, usul tafsir, dan juga syirah-syirah yang lainnya. Dia tidak menemukan. Jadi dalam hal ini beliau mohon kepada si penanya, beri saya waktu 1 hari. Dan sampai ke hari berikutnya, hari kedua juga demikian. Ditagih lagi oleh si penanya tersebut, "Bagaimana ya Syekh tentang pertanyaan yang saya tanyakan kepada antum, kulla yaumin huwa fi sya'nin?" Jadi dengan sontaknya termenung Imam Al-Ghazali. Juga beliau minta kepada
jemaah beliau sebenarnya tersebut untuk memberi waktu 1 hari, hingga sampailah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pas masuk ke malam yang keempatnya, beliau bermunajat kepada Allah SWT, menunaikan sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah SWT agar diberikan satu petunjuk ataupun hidayah. Jadi dalam hal ini beliau berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam salat beliau hingga sampailah pada saat dia terlelap dalam tidur. Setelah itu beliau dalam mimpinya bertemu. Jadi kalau mimpinya para kaum ulama bertemu dengan Rasulullah SAW, itu adalah hidayah petunjuk dari Allah SWT.